Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Ayu Indah Nasrusia, NIM 4134220039, jurusan Matematika Program Studi Statistika kelas A. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang hakikat penciptaan dan tujuan hidupnya di dunia. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu tentang hakikat manusia, yang kedua yaitu tentang agama dan ruang lingkupnya. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, manusia menurut pandangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manusia menurut pandangan materialisme. Dan yang terakhir yaitu manusia menurut pandangan Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk kepada manusia menurut pandangan ilmu pengetahuan. Jadi, manusia adalah makhluk yang sangat menarik, karena sejak dahulu hingga sekarang ini menjadi objek studi penelitian oleh ilmuwan-ilmuwan. Hampir semua lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dunia ini mengkaji manusia, karya dan dampaknya terhadap alam dan dirinya sendiri. Para ahli telah mengkaji manusia menurut bidang studinya, tetapi sampai saat ini para ahli belum mencapai kata sepakat tentang hakikat manusia itu sendiri. Nah, teman-teman, adapun dalam ilmu pengetahuan Islam, manusia itu terdapat dalam 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran serba zat materi. Nah, di aliran serba zat materi ini, alam adalah materi dan manusia itu adalah komponen dari alam. Oleh karena itu, hakikat manusia adalah zat atau materi, karena materi berada di dunia. Yang kedua yaitu aliran serba roh. Nah, aliran ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah roh, sedangkan zat adalah manifestasi dari roh itu sendiri. Yang ketiga ada aliran dualisme. Nah, aliran ini beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lainnya. Yang keempat, aliran eksistensialisme. Nah, di aliran ini manusia dipandang tidak dari sudut pandangan sebagai zat, roh, atau dualisme, tetapi dari segi keberadaannya dan tujuan dari apa yang diciptakan. Selanjutnya, kita masuk pada pandangan materialisme. Pada materialisme ini, manusia dipandang menjadi 3. Yang pertama, manusia hanyalah merupakan sekumpulan tanah dari bumi asal kejadiannya, di bumi dia berjalan, dan di bumi pula dia akan makan, dan di bumi juga dia akan kembali. Yang kedua itu manusia tidak lebih dari kumpalan daging, darah, tulang, urat, dan alat pencernaan. Akal pikiran dianggap sebagai barang benda. Dan yang terakhir, manusia dianggap tidak ada keistimewaan dan hanya dapat disamakan dengan kera yang setelah melalui masa panjang berubah menjadi manusia. Nah, pandangan materialisme ini, teman-teman, menimbulkan kesan seolah-olah manusia ini makhluk yang rendah dan hina, sama dengan hewan-hewan yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan kepada semata. Nah, pandangan seperti ini hanyalah kesesatan belaka, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Selanjutnya kita masuk ke pandangan menurut Al-Quran. Manusia telah berupaya memahami dirinya selama beribu-ribu tahun, tetapi gambaran yang pasti dan meyakinkan tak mampu mereka peroleh hanya dengan mengandalkan daya nalarnya yang subjektif. Allah Sang Pencipta telah menurunkan kitab suci Al-Quran untuk memberikan gambaran konkret tentang manusia. Penyebutan manusia dalam Al-Quran tidak hanya satu macam, melainkan bermacam-macam istilah yang menunjukkan aspek kedudukan manusia. Nah, kita masuk di aspek penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, menurut historis, penciptaan manusia ini disebut dengan Bani Adam. Al-Quran mengisyaratkan dengan Bani Adam karena manusia adalah keturunan Nabi Adam sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, manusia itu biologis.
Nah, penciptaan manusia disebut dengan basyar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, biologisnya. Kata basyar, Allah menggunakan konsep basyar dalam Al-Quran sebanyak 37 kali, antara lain dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga yaitu kecerdasan. Manusia disebut insan, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Kata insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, diantaranya di Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Yang terakhir yaitu sosiologis. Manusia disebut Al-Nas, merujuk kepada eksistensi manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Selaku makhluk sosial, manusia selalu memerlukan orang lain, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Kata Al-Nas disebut sebanyak 240 kali seperti dalam Quran Surat Al-Jumar ayat 27. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kedua yaitu agama dan ruang lingkupnya. Istilah agama. Penggunaan istilah agama yang hingga sekarang dipakai untuk penyebutan agama pada umumnya di Indonesia termasuk Islam adalah istilah yang dipinjam dari nama agama Hindu dan Buddha dari India. Namun untuk dijadikan nama dari setiap anutan kepercayaan dan keyakinan pada umumnya termasuk Islam, padahal Islam menurut konsep Al-Quran itu justru memiliki istilah yang tersendiri yakni ad-din. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan keberadaan agama. Yang pertama, agama wahyu atau samawi. Agama ini yang diperoleh melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui Jibril kepada nabi atau rasul dan selanjutnya diteruskan kepada umat manusia untuk menjadi anutan dalam hidupnya. Dan yang kedua itu ada agama ardih atau agama bumi. Nah, agama bumi ini yang sering disebut agama budaya merupakan hasil produk manusia sendiri dan menjadi anutan bagi manusia tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup agama Islam yaitu menyangkut 3 aspek. Yang pertama, aspek keyakinan yang sering disebut akidah, yaitu keimanan penuh terhadap Allah sebagai pencipta dan semua makhluk yang ada sebagai hasil ciptaannya beserta segala firman-Nya. Yang kedua itu ada aspek norma dan hukum yang sering disebut dengan syariah. Nah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan manusia dengan alam semesta. Dan yang terakhir itu ada aspek perilaku atau yang sering disebut dengan akhlak, yaitu sikap atau perilaku yang tampak dari pelaksanaan akidah dan syariat. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.